Bapak Ibu yang kiri, Pak Sekda, Kepala Biro Organisasi, tolong pastikan yang kiri ini kita dorong keluar karena nggak cocok jadi ASN. Kenapa nggak cocok jadi ASN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan pernyataan terbaru dari Kemenpan, yakni melalui Pak Alek Deni, menjelang diterbitkannya PP tentang manajemen ASN. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada saat rapat koordinasi nasional terkait percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian, tepatnya di hari Rabu yang lalu, Pak Alek Deni menyampaikan arah kebijakan yang nantinya diberlakukan kepada PNS, yang mana penilaian kinerja menjadi kunci utama dalam hal pemberian tunjangan dan insentif. Dasar semuanya adalah Permenpan nomor 6. Dalam kesempatan itu, Pak Deni menyinggung bagaimana gemuknya birokrasi di Indonesia, dan di depan seluruh utusan daerah meminta kepada Sekda ya agar PNS yang nantinya tidak mau berubah terhadap tuntutan dari birokrasi sekaligus tidak mau belajar untuk menyesuaikan diri terkait perkembangan IT agar didorong untuk keluar dari struktur PNS. Terkait ini berikut cuplikannya Bapak Ibu sekalian. Masalah kita tidak selesai hanya dengan honorer loh. PNS bahkan ini terancam disrupsi teknologi. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Di mana-mana transformasi teknologi implikasinya adalah ke job landscape yang berubah. Ada job yang akan hilang, ada job yang akan muncul. Dan job yang muncul ini butuh skills baru, knowledge baru, behavior baru. Karena itu butuh learning yang lebih cepat. Kita mendengar keluhan bapak-bapak ibu di Sekda. Kenapa ada honorer? Iya Pak, PNS-PNS-nya udah nggak bisa komputer, yang direkrut honorer, honorernya yang kerja. Ya kalau gitu diganti dong. Ya maaf nih, nggak lucu dong. Masyarakat dibebanin oleh birokrasi yang gemuk, yang lemaknya besar, yang nggak bergerak, dan kemudian kita toleransi bertahun-tahun. Kalau memang mau jadi profesional yang berkelas dunia. Bagaimana mungkin kita naikin gaji Bapak Ibu kalau anggarannya kita habisin terus untuk nambah orang? Apa yang diharapkan dari pegawai? Kinerja. Jadi jangan kalau dia nggak berkinerja ya udah cari orang lain aja yang bisa bantuin dia, dianya tetap duduk di situ. Ya nggak bisa dong. Kedua apa? Belajar terus karena perkembangan ilmu dan teknologinya berkembang terus. Nggak bisa kita mengafirmasi saya udah kepala 5 udah nggak bisa belajar Pak. Nggak bisa. Tadi Prof Eko ceritakan bahkan Gojek pun belajar bagaimana aplikasi, bagaimana customer experience. Masa tukang ojek bisa, ASN nggak bisa? Persalahannya mau apa tidak? Apakah kita mengafirmasi, oh ya ASN kita udah senior-senior gak mau belajar lagi. Kalau kita afirmasi itu, kasihan banget masyarakat Indonesia yang 270 juta berharap ASN-nya profesional. Yang ketiga apa? Perilaku Pak. Perilaku kita beda-beda. Tapi once kita memilih jadi ASN, kita mesti menyelaraskan dengan budaya kerjanya ASN dong. Itu saja yang diminta dari ASN ke depan. Jadi ASN yang profesional adalah ASN yang kinerjanya baik, belajar terus dan perilakunya sesuai dengan ekspektasi corporate value. 3 itu saja yang kita minta kok. Nah, apa yang kita janjikan? Kita janjikan adalah keseimbangan. Kalau ASN memberikan 3 itu, maka kita akan berikan juga apa yang menjadi ekspektasi ASN bergabung dengan instansi pemerintah. Kesempatan belajar, kesempatan berkarir, kesempatan mendapatkan penghargaan. Dan tugas kami di PAN-RB membuat kebijakan yang seimbang itu. Bapak dituntut menjadi profesional, kita akan perbaiki kesejahteraannya. Tapi nggak mungkin kesejahteraan diperbaiki kalau kita kerjanya kayak, ya maaf nih, kayak orang yang nggak bisa, rekrut orang baru yang bisa. Terus orangnya ngapain? Merintah-merintah orang baru yang bisa tadi. That's why kita harus mempermudah orang belajar. Nah, salah satu reformasi yang kita lakukan nanti adalah permudah orang belajar. Dengan LAN kita akan kerjasama. Bagaimana membuat ASN itu mudah belajar. Bagaimana membuat ASN itu talentnya bisa berkembang. Nah, tolong dipahami Permenpan 6 ya. Permenpan 6 ini akan menjadi akar dari yang tadi disampaikan Prof Eko. Hasil kerja, perilaku kerja akan menentukan apa? Kalau ada anggaran untuk naikin gaji Bapak Ibu, maaf, yang kiri dan bawah nggak akan dapat merit increase. Yang kanan merit increase-nya akan lebih gede dibandingkan yang di tengah. Kalau ada insentif bonus sekarang namanya TPP dan Tukin,
maaf, nanti yang kiri dan bawah nggak akan dapat TPP atau tukin. Namanya nanti menjadi insentif kinerja. Yang kanan akan kita beri persentase paling besar, yang tengah persentase paling kecil. Dan kalau ada kebutuhan talenta untuk dimasukkan ke jalur cepat, yang kanan akan masuk ke talent pool, jalan ke jalur cepat. Dan Bapak Ibu, yang kiri Pak Sekda, Kepala Biro Organisasi, tolong pastikan yang kiri ini kita dorong keluar karena nggak cocok jadi ASN. Kenapa nggak cocok jadi ASN? Karena dia suka jual beli jabatan. Lebih baik dia jadi entrepreneur, jual beli minyak goreng, bisa tiap hari dia dagang. Kalau jual beli jabatan cuma bisa 4 tahun sekali Bapak Ibu. Ya, mendingan orang ini bukan jelek, bukan, nggak cocok jadi ASN. Dia mungkin cocok jadi pedagang, dia cocok jadi calo, dia cocok jadi apa, silakan. Tapi jangan sampai ini bertahan lama di ASN. Kenapa? Nggak ada gunanya kita pupuk ASN kita dengan gaji, dengan insentif, dengan bonus, kalau gulmanya nggak dicabut. Jadi kalau kita menanam tanaman, dikasih pupuk, dikasih air, kalau gulmanya nggak dicabut, ya tanaman yang baik-baiknya kalah sama gulmanya. Nah ini harapan kita ke depan, kita sama-sama perbaiki, sehingga Merdeka Bekerja itu bisa kita lakukan dengan baik. Swasta ke BUMN, BUMN ke ASN, harapan Bapak Presiden seperti itu. Itulah sebabnya mengapa kita akan perkuat talent pool. Kita akan meninggalkan seleksi terbuka kalau kita sudah punya talent pool. Talent pool akan kuat kalau talent komitenya kuat. Kami dengan kawan-kawan Kemdagri sudah buat talent komite dari level JPT utama sampai ke bawah, sampai ke lurah, sampai ke camat, itu talent komitenya siapa. Jadi ada talent komitenya, ada nanti succession komitenya, komite suksesi sama komite talentanya. Kita akan buat sama-sama. Sehingga PPK tidak lagi menjadi single decision making, ya decision maker yang ngangkat orang, berhentiin orang sembarangan. Ya ini harapan kita perkuat talent komitenya. Tetap kewenangannya ada di PPK, tapi PPK dapat masukan dari talent komite dan komite suksesi. Ini lagi kami siapkan, kita lagi fine tune terus dengan kawan-kawan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian digital tadi Prof. Eko sudah sampaikan, mudah-mudahan ASN ini menjadi quick win untuk SPBE. Kita akan punya nanti satu platform digital sehingga ASN kita berkolaborasi bersama-sama di dalam platform itu. Dan terakhir jabatan kita yang rigid dengan angka kredit yang ditentukan butir-butir kegiatan dan lain-lainnya, kita akan simplify, kita akan sederhanakan. Tugas Bapak Ibu sederhana saja, hasil kerja dengan perilaku kerja yang diharapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Fokus di situ saja. Insya Allah karirnya akan lebih cepat, gajinya bisa dinaikin, insentifnya bisa didapat. Kalau itu kita lakukan sama-sama dan kalau sistem ini disetujui oleh para pihak termasuk Kementerian Keuangan.